Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah la khawla wa la quwwata illa billahi aliyil adim. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita bil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Ahad 3 September 2023. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendiskusikan satu persoalan krusial, satu persoalan yang menyeruak ke permukaan dalam kerangka kontestasi politik road to pemilu 2023. Seperti apa dinamikanya, terutama kehadiran berbagai kasus-kasus korupsi yang berkelindan di dalam dinamika kontestasi politik dan diprediksikan oleh para pengamat, terutama penasehat KPK yakni Dr. Abdullah Mahwa, eskalasi dinamika dugaan korupsi akan semakin meninggi seiring dengan kebutuhan logistik di dalam kontestasi pemilu 2024. Sebagaimana yang dirilis di dalam Detik Jatim Minggu 3 September 2023, dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker itu terjadi pada tahun 2012 saat Menaker RI dijabat Muhaimin Iskandar atau dikenal dengan Cak Imin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik. KPK ini mengada-ada aja, KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Gus Soy atau Effendi Khoiri, Gus Effendi Khoiri. Usai deklarasi Anies Caimin di Hotel Mojopahit Surabaya, dilansir Detik Jatim Minggu 3 September 2023. Kita akan mencoba mendiskusikan tema krusial kita siang hari ini bersama yang pertama adalah Bang Wahyudi Al-Maroki, MSI, Direktur Pamong Institute. Yang kedua adalah kritikus Bang Faisal Asgaf, nanti kehadirannya kita juga akan tunggu. Yang ketiga adalah Dr. Muhammad Wahab As'ad dari Kalimantan Timur. Baik, untuk mengefektifkan dan mengoptimasikan waktu, kita akan mencoba mendiskusikan untuk segmen yang pertama ini, segmen awal ini bersama Bang Wahyudi Al-Maroki. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wahyudi Al-Maroki. Audionya masih belum nyala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Selamat. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bang Wahyudi Al-Maroki? Alhamdulillah kabar sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat memberikan pencerahan kepada umat. Ini nampaknya panas, suhu panas politik ini semakin dirasakan, semakin bertambah panas saja ini. Tetapi setidaknya kalau kita bicara masalah tema yang kita akan angkat, ada proses penegakan hukum di mana masih menyisakan persoalan terkait dengan extraordinary crime, korupsi, dan eksistensi penanganan dan pencegahannya seberapa jauh ini juga lagi ditunggu oleh publik. Dan seperti apa nanti ganti rejim yang bisa memastikan negara ini dikelola bebas korupsi di tengah banyaknya kebutuhan logistik yang high cost, sebagaimana kita ketahui kalau apalagi ini menjelang kontestasi politik dan ini sudah masuk ke dalam tahun-tahun politik 2023, road to pemilu atau Pilpres terutama ya tahun 2024. Di sisi yang lain ternyata kasus-kasus dugaan korupsi itu menjadi semacam alat sandera di antara parpol yang kalau kita lihat tidak ada satupun parpol yang bersih dari kasus korupsi. Apa yang menjadi catatan Anda ini kalau kita berangkat dari kasus Cak Imin akan dicokok KPK usai deklarasi bersama Anies ini, Bang Wahyudi bisa diberikan perspektifnya, Bang Wahyudi. Baik, saya menyapa dulu para pemirsa PKD Channel di seluruh penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan. Amin, amin. Amin, amin ya Rabb, amin. Nah, kalau kita melihat perkembangan politik akhir-akhir ini, memang kita bisa melihat semakin hari dari panas ini memang semakin panas lagi. Saya pikir ini konsekuensi dari masa-masa di tahun politik. Sementara di sisi lain ada efek
dari pengaruh politik yang mungkin dilakukan tidak fair gitu ya. Dan ini perlu kita juga uji bahwa kalau betul ada pernyataan dulu bahwa akan cawe-cawe politik, itu aromanya semakin uh, keras tercium di hari-hari ini. Bahwa kalau kita melihat bahwa memang betul bahwa banyak calon-calon pemimpin yang disiapkan oleh partai politik, ternyata kan persoalannya mereka banyak yang tersangkut beberapa kasus ya potensial untuk bisa tersangkakan ataupun bisa diproses hukumnya gitu. Nah kalau kita melihat begitu memang sebenarnya tinggal tunggu waktu sebenarnya. Hanya saja kalau betul bahwa setelah deklarasi pencapresan atau pencawapresan Caimin misalnya akan diperiksa dan mungkin juga akan diproses hukum. Nah ini sulit menghindarkan dugaan publik bahwa aparat penegak hukum ikut bermain politik. Gitu. Kenapa di tahun politik dan kasusnya mungkin kasus yang sangat lama. Kalau dibilang tadi tahun 2012 atau tahun 2010 lah, itu berarti sekitar 20 tahun yang lalu dilakukan. Selama 20 tahun lalu kenapa sekarang baru mau dipersoalkan? Itu kan berarti ada motif gitu. Nah ini yang sulit dihindari dugaan publik itu seperti itu. Kenapa? Kalau kasus itu 20 tahun lalu, selama itu kalian ngapain aja gitu. Setelah digaji oleh uang rakyat, dilatih dengan biaya dari rakyat, diberikan fasilitas dengan uang rakyat, digaji dengan uang rakyat, dan seterusnya, termasuk operasionalnya digaji dengan uang rakyat, termasuk sarana dan prasarana juga kantornya, teleponnya, pekendaraannya, dan seterusnya, semua diberikan fasilitas dari rakyat. Lalu ngapain aja selama 20 tahun lalu kenapa sekarang baru mau diproses? Nah itu berarti sulit menghindarkan dugaan ada unsur politiknya, ada motif politiknya. Kalaulah itu betul terjadi, maka dugaan publik itu jadi mendapatkan konfirmasi dan jawaban. Nah, seandainya betul ditangkap ya, misalnya. Nah tentu bagi publik yang ingin mendapatkan pemerintahan yang baik, tentu ingin mendapatkan calon-calon pemimpin yang bersih dan berkualitas. Bahasanya amanah dan profesional, kira-kira begitu. Nah kalau amanah berarti kan dia posisinya orang yang bahasa kualifikasinya baik, gitu. Tidak terlibat macam-macam lah. Dia orang yang amanah, tidak khianat, gitu ya. Kalau dulu pernah menjabat berarti tidak punya ada istilah pengkhianatan dan seterusnya. Nah saya pikir ini juga penting ya untuk didapatkan oleh publik. Nah saya pikir kalau itu dilakukan bagus juga. Artinya penegak hukum ini harus adil. Kalau misalnya diproseslah Caimin dalam konteks untuk proses hukum, saya pikir semua ini aja, semua calon diproses hukum aja semuanya. Kan kalau dilihat praktis semua punya apa titik celah persoalan hukumnya. Kan kalau kita lihat ada persoalan-persoalan yang melilit ya. Kalau kita lihat Ganjar juga kan bukan tidak ada kaitannya dengan EKTP yang EKTP. EKTP yang sempat namanya disebut di sidang KPK dan seterusnya. Saya pikir kalau mau ditegakkan keadilan di negeri ini dan tidak ada unsur cawe-cawe politik, saya pikir silakan saja proses hukum semuanya secara adil. Sehingga kelak masyarakat akan mendapatkan calon-calon pemimpin yang betul-betul bersih, yang betul-betul integritas, punya integritas. Apalagi isu-isu juga ada calon lain yang punya kasus di Kemenhan dan seterusnya, itu kan isunya sangat kencang aromanya gitu ya, dugaan-dugaan itu. Nah saya pikir kalau memang mau aparat penegak hukum itu mau dibilang profesional dan tidak ada motif politik, berarti ketika dia ingin memproses semua saja diproses. Tetapi mungkin apalagi kalau kita lihat KPK ini kan agak bertentangan dengan agak kontradiktif dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kan tidak ingin memproses itu, kira-kira para kandidat-kandidat itu, kira-kira begitu. Sementara kalau KPK punya semangat tersendiri untuk ingin memproses semua. Bagi kita rakyat, silakan saja diproses semua itu. Gitu. Tetapi yang adil, tegakkan. Jadi kalau perlu bukan hanya yang para
para kandidat, tetapi itu juga KPK sebenarnya punya PR besar itu. PR besar apa? Ada Harun Masiku yang sudah sekian lama tidak tertangkap, yang sudah distatuskan sebagai TSK. Kenapa sampai hari ini tidak tertangkap? Itu sudah apa lebih 2 tahun. Bahkan saya sering mengatakan ini Harun Masiku ini tidak tertangkap lebih dari 2 tahun, bahkan sudah melampaui prestasinya Bang Toyib. Bang Toyib itu kan cuma 2 kali Lebaran, 2 kali puasa gitu. Nah ini Harun Masiku udah lebih Sudah 3 kali Lebaran. 3 kali Lebaran. Nah saya pikir inilah PR untuk KPK gitu. Jadi kalau mau diproses silakan saja, tapi itu semua diproses. Nah itu juga KPK juga menghadapi persoalan sendiri bahwa ada pernyataan Ketum PDIP Megawati yang mengatakan bahwa ingin membubarkan KPK, bahkan kan gitu kira-kira. Ada keinginan untuk membubarkan KPK. Dengan alasan apa? KPK gagal memberantas korupsi dan ternyata korupsi negeri makin banyak. Nah ini juga sebenarnya mengkonfirmasi bahwa kalau betul-betul dikatakan Megawati bahwa korupsi di negeri masih banyak dan KPK kurang efektif, memang salah satu indikatornya gagal menangkap ataupun memproses tindakan hukum kepada Harun Masiku, itu salah satunya misalnya itu. Apakah itu yang dimaksud oleh Megawati? Bisa juga. Atau kalau kita ingin melihat bahwa KPK ini uh, terjadi kegagalannya atau kurang efektifnya itu kan ketika Megawati menugaskan eh, petugas partainya dari partai PDIP untuk menjadi pemimpin ini, nah, itu di negeri ini, sehingga di masa kepemimpinan dialah KPK semakin tidak efektif, kira-kira gitu. Nah itu juga bisa terjadi begitu. Kalau itu yang dimaksud berarti sebenarnya Megawati turut andil kegagalan pemberantasan korupsi di negeri ini karena menugaskan petugas partainya yang gagal memimpin negeri ini sehingga KPK tidak efektif dalam memberantas korupsi. Saya pikir ini sumbernya dari sana. Kedua, dalam konteks penugasan itu orangnya. Sekarang kita lihat dalam sistem hukumnya, kan eh, partai-partai juga punya andil untuk membuat KPK itu lemah dalam konteks konstruksi hukumnya, legalitas formalnya. Dengan direvisinya undang-undang KPK itu. Berarti sebenarnya PDIP maupun partai-partai yang pro terhadap revisi undang-undang, bahkan ikut mendukung pengesahannya, berarti itu juga memberikan andil agar KPK tidak lebih efektif lagi ke depan. Jadi saya pikir itu persoalannya. Nah di saat pemilu begini menjelang pesta demokrasi, malah ada pernyataan-pernyataan yang justru membuat publik punya penilaian tersendiri bahwa ternyata KPK bisa jadi alat politik kalau betul-betul dia melakukan praktek penangkapan atau pemprosesan hukum kepada beberapa calon yang dianggap tidak pro kepada rezim yang berkuasa. Saya pikir ini jadi blunder sekali itu. Jadi kita berharap KPK kalau menegakkan hukum yang adil. Kemudian ada juga persoalan lain ketika Megawati mengatakan ingin membubarkan KPK. Nah ini menunjukkan bahwa KPK dinilai tidak efektif, dan bagaimana mungkin seorang ketua partai politik, walaupun dia berkuasa dan menugaskan petugas partainya sebagai pimpinan negeri ini, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, lalu ingin membubarkan lembaga negara begitu saja. Keinginan itu tentu butuh landasan hukum. Ya bisa jadi memang dengan mengeluarkan undang-undang tertentu yang bisa mengeluarkan kepres atau perpu, ya. Kalau saya lihat bisa perpu lah, setingkat perpu untuk mengeluarkan undang-undang pembubaran KPK dan seterusnya misalnya. Nah dalam konteks ini bisa saja karena perpu setingkat dengan undang-undang dan kemudian bisa disahkan oleh DPR. Nah kalau itu bisa berlaku, saya pikir penegakan hukum di negeri ini makin carut marut, dan kalau partai yang tidak suka kemudian ketumnya bisa meminta dibubarkan dan akhirnya suatu lembaga pemerintahan dibubarkan, ini menunjukkan praktek pemerintahan yang buruk. Dan ini terjadi dalam kepemimpinan di rejim ketika PDIP jadi partai pemenang pemilu dan sedang menugaskan petugas partainya untuk memimpin negeri, dan itu ternyata gagal memberantas korupsi dan tidak efektif untuk penegakan hukum, atau penegakan hukumnya tidak adil. Nah kalau sampai di situ, maka sebenarnya mengkonfirmasi bahwa carut marut
penegakan hukum di negeri ini sebenarnya yang paling harus mendapat sorotan, memberikan andil yang besar atas gagalnya penegakan hukum di negeri ini secara adil atau tidak efektifnya KPK dalam memberantas korupsi dan seterusnya, itu adalah partai pemenang pemilu yang turut mengubah undang-undang atau menerbitkan undang-undang yang bisa membuat payung hukum untuk makin melemahkan institusi penegakan hukum dan juga melindungi para pelaku korupsi misalnya. Nah itu berarti mereka punya andil. Kedua, ketua umum partai yang menugaskan itu juga punya andil yang besar. Nah dan yang ketiga, semua anggota partai turut andil dalam konteks. Artinya apa? Memang negeri ini butuh perubahan yang harus lebih signifikan. Nah dengan praktek-praktek seperti ini, maka tentu publik melihat bahwa ini tidak layak dilanjutkan lagi model pemerintahan yang buruk seperti ini. Indikasi pemerintahnya sangat buruk, praktek pemerintahan yang buruk itu berakibat tidak adanya keadilan, tidak ada penegakan hukum yang adil, tidak juga ada jaminan keamanan bagi seluruh rakyat mendapatkan layanan pemerintahan yang baik, juga tidak ada juga jaminan pemerintah untuk mendapatkan rakyat yang semakin sejahtera, juga rakyat yang semakin cerdas, juga rakyat yang hidupnya aman, damai, sejahtera. Saya pikir di situ persoalan yang sangat serius dan saya katakan kalau memang benar-benar KPK itu murni penegakan hukum, maka silahkan diproses, tetapi semua diproses secara equal. Baik itu kasusnya kardus durian atau misalnya kardus yang disasar, maupun kasus EKTP yang juga ada CPO juga ya, CPO juga itu dari partai yang lainnya lagi gitu. Ada alat alutsista misalnya juga di Kementerian Pertahanan dan lain-lain sebagainya itu. Saya pikir kalau mau diselidiki semua dibongkar semua aja. Jadi negeri ini bisa mendapatkan keadilannya. Sehingga kalau memang satu diproses, proses saja semua. Dan tentu kita berharap ke depan harus jadi lebih baik dan rakyat negeri ini berhak mendapatkan pemerintahan yang baik, berhak mendapatkan pelaksanaan penegakan hukum yang equal, bersamaan kedudukannya depan hukum yang adil, dan tentu kita berharap sistem hukumnya juga jadi sistem hukum yang adil. Saya pikir gitu, Cak. Selamat. Ya, Anies juga diisukan soal formula. Lalu kemudian apa yang bisa diharapkan dari mekanisme elektoral ini melahirkan perubahan. Tapi menarik Bang Wahyudi Al-Maroki, sinyalemen yang disampaikan oleh Bang Rizal Ramli ketika menyampaikan bahwa sengkarut munculnya penguasa-penguasa yang korup itu karena persoalan presidensial threshold atau parliamentary threshold yang harus dibayar mahal oleh calon. Baik calon caleg maupun capres lah, kira-kira begitu. Di tengah secara faktual kalau kita melihat problem penegakan hukum extraordinary crime, korupsi nampaknya masih tersisa dan ada persoalan yang struktural maupun persoalan yang kultural kalau kita melihat secara kelembagaan maupun tes wawasan kebangsaan terkait dengan seleksi SDM yang ada di lembaga KPK, lembaga anti rasuah ini. Terbaru sebagaimana yang Anda tadi sebutkan, nggak eye-catching ini antara KPK dan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menyatakan memberikan sinyalemen tidak akan memproses capres dan cawapres, tetapi KPK-nya ngebet aja menindaklanjuti dugaan kasus korupsi. Itu pun juga ternyata menimbulkan dugaan publik tidak equal. Karena kok yang disasar delalah kok si Caimin di tengah deklarasi terbaru capres dan cawapres yang nanti kita mintakan ini pendapatnya ke Dr. Muhammad Wahab dan Bang Faisal Assegaf ini seperti apa pendapatnya. Nah, apa sih yang menjadikan sulit penegakan hukum dilakukan secara equal dan adil tanpa adanya pretensi atau kepentingan politik di tengah sepertinya menjadi keniscayaan bahwa kasus dugaan korupsi antar elit parpol itu selalu syarat dengan kepentingan politik, bahkan sampai-sampai meskipun Firly Bahuri sebetulnya berada dalam pusaran persoalan korupsi ini sendiri melontarkan gagasan solusi. Udahlah, daripada banyak parpol sudah dibikin satu parpol mirip RRC lah, kan begitu. Bahkan sedemikian radikal Firly Bahuri berani mengusulkan KPK-nya mirip KPK. Kita perlu role model KPK sebagaimana RRC begitu. Nah, ini nanti bisa diharapkan nanti akan lahir SDM penyelenggara negara yang tidak korup karena notabene penyelenggara negara itu supplier SDM-nya kan dari parpol
partai Ya, politik yang sekarang ini ada. Karena ya. kabinet itu dibentuk oleh karena bagi-bagi kue kekuasaan terhadap koalisi yang memenangkan Pilpres. Seperti apa ini Bang Wayu dalam Maroki? Anda Iya, melihatnya? jadi kalau kita lihat memang ingin negara ini bersih korupsi, bahkan ada pemikiran yang sangat radikal oleh Pak Firly sebagai Ketua KPK yang ingin mencontoh KPK-nya RRC atau Cina misalnya. Jadi saya pikir ide yang radikal ini. Jadi kalau dibilang radikal, ya inilah radikal sebenarnya. Jadi saya pikir kalau mengatakan ormas-ormas Islam itu radikal, saya pikir salah alamat. Itu Ayu Ting Ting. Jadi kalau mau lihat yang radikal, lagunya Ayu Ting Ting yang tepat salah alamat ya di sini. Nah kalau kita lihat bahwa uh, dikategorikan ingin mencontoh RRC dalam melakukan pemberantasan korupsi, ini mungkin perlu diberikan wawasan tambahan bahwa contoh kehidupan yang baik yang tidak korup itu bukan hanya RRC. Kalau mencontoh ke sana berarti kan bandul pemerintahan kita semakin bergeser dari yang awalnya mencontoh ke arah kapitalistik, demokrasi, geser kepada ke Cina yang arahnya otoriter yang sangat komunistik. Kira-kira begitu. Jadi kalau ke arah sana berarti kan kita acuannya cuma itu. Pemerintahan kita ini mau dekat ke Cina yang sangat komunis ideologinya atau mau ke Amerika yang sangat kapitalistik. Cuma dua itu selama ini dibanding-bandingkan. Mau memberantas korupsi, acuannya cuma dua itu. Mau ke sana atau ke sini. Gitu. Tidak pernah terpikir bagaimana Islam memberantas korupsi. Nah, gitu yang menurut saya butuh diberikan wawasan yang baru. Termasuk contoh-contoh bagaimana pemerintahan para khalifah dulu itu bisa bersih dari pemberantasan praktek-praktek korupsi, walaupun mungkin ada tapi sangat kecil dan rakyatnya bisa sejahtera. Saya pikir itu kalau mau mencontoh harusnya bukanya jangan hanya ke arah Cina dan Amerika. Coba sesekali buka sampai ke arah Islam. Nah itu ya mungkin perlu juga diberikan tambahan wawasan. Nah tentu nanti dibilang radikal lagi nih. Padahal kan yang radikal tadi yang ingin ikut Cina itu kira-kira gitu. Nah jadi kalau kita melihat konteksnya seperti itu, maka sebaiknya eh, proses penegakan hukum kita yang menggunakan institusi sekarang, undang-undang sekarang, maupun SDM-nya juga sekarang, maka perlu ada perbaikan yang cukup signifikan. Yang pertama memang harus melakukan perbaikan SDM. Dicetaklah manusia-manusia yang harus punya sumber daya yang profesional, dia harus terlatih, ahli, canggih, pintar, dan seterusnya, tetapi juga sekaligus berintegritas dan amanah. Dia tidak mudah khianat, dia amanah, dia takut kepada pelanggaran hukum, takut pelanggaran hukum di dunia, bahkan takut pelanggaran hukum itu ketika akan menjadi persoalan di akhirat. Nah, kalau itu bisa dilakukan, kita akan mendapatkan aparat yang profesional dan amanah, yang tentu kalau dia ada disodorkan melakukan pelanggaran korupsi itu kan persoalan sederhana saja. Seperti orang ketika lagi berpuasa dengan tingkat keimanannya, ada makanan di depannya kan tidak tergiur dia, tetap ingin puasa. Sama dengan korupsi. Kalaupun ada peluang di depan matanya, tapi ketika dia punya keimanan yang bagus, dia menganggap bahwa ini bukan hak dia, dan kalaupun diambil akan pertanggungjawabannya sampai di akhirat, seperti dia berpuasa saja. Gitu. Jadi kalau itu bisa diwujudkan, saya pikir SDM-nya akan bisa dibagus. Kedua, tentu SDM yang bagus tidak cukup, harus ditopang dengan sistem hukum yang lebih baik. Nah, sistem hukum yang lebih baik tentu harus diubah lah. Kalau undang-undang KPK-nya lemah, tentu praktek penegakan hukumnya juga jadi lemah. Kalau undang-undangnya banyak sayap dan banyak celahnya, tentu banyak bisa digunakan oleh para yang terlibat di korupsi bisa menggunakan celah-celah itu. Kalau hukumannya juga terlalu ringan, bahkan kemungkinan ada gratifikasi pemotongan untuk hukuman gerasi dan seterusnya. Saya pikir itu juga memberikan celah yang bagi para koruptor yang uangnya banyak, aman-aman saja. Dia pikir ya udah kalah di tingkat pertama, kita nanti banding tingkat kedua. Kalaupun nanti dengan kita kasasi saja. Dan ujung-ujungnya dapat potongan A, B, C, D, akhirnya tinggal sisa sebentar saja. Dan bisa jadi kita juga tidak tahu proses hukumnya selanjutnya bagaimana, menghilang begitu saja kan gitu kira-kira. Nah sama dengan tadi, apalagi kalau punya power atau punya kekuasaan, dia bisa melakukan cawe-cawe politik terhadap penegak hukum. Akhirnya apa? Penegakan hukum tidak netral lagi.
Nah, saya melihat ini ada unsur yang sangat eh, terindikasi sangat erat gitu terhadap pernyataan kepala negara, kepala pemerintahan yang mengatakan akan cawe-cawe politik. Dengan menggunakan segala instrumen negara yang ada. Kalau kalau sebagai kepala pemerintahan, kepala negara tentu banyak sekali instrumennya. Nah, kalau misalnya Cak Slamet yang mengatakan akan cawe-cawe politik, ya menggunakan instrumen apa gitu? Paling instrumen ya podcastnya kan gitu kira-kira. Tapi kalau seorang kepala negara sekelas Jokowi misalnya mengatakan ingin cawe-cawe politik dalam konteks sekarang, ya tentu apa yang ada di tangannya itu bisa digunakan semua. Posisinya sebagai kepala negara maka bisa menggunakan sarana prasarana negara. Menggunakan kalau dia sebagai kepala pemerintahan bisa menggerakkan aparat pemerintah di bawahnya untuk melakukan kehendaknya. Nah, itulah menurut saya efek dari ketidakadilan itu ketika kepala negara tidak adil dan punya pretensi politik, apalagi dilafatkan dengan jelas akan melakukan cawe-cawe politik. Itu bisa ditafsirkan bahwa pemilu ke depan itu sangat terancam eh, jujur dan adilnya. Kenapa? Karena ada orang kuat, kepala negara, kepala pemerintah yang dengan tegas mengatakan akan cawe-cawe politik. Artinya apa? Dengan segala instrumen yang dimilikinya dia bisa mempengaruhi baik itu alat negara maupun aparat pemerintahannya. Nah, dengan demikian memang termasuk ketika aparat penegak hukum di bawah kewenangannya itu bisa juga takluk dan tunduk terhadap kehendak cawe-cawe politiknya. Efeknya ya bisa jadi aparat penegak hukum memproses lawan-lawan politik yang dianggap memang tidak memberikan keuntungan politik sehingga bisa saja diproses secara hukum. Nah, ini disinilah menurut saya persoalannya yang jadi sangat serius karena efek dari pernyataan seorang yang punya kekuasaan tertinggi, bahkan statusnya bisa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi. Nah, itu bisa kita jabarkan dan tafsirkan bahwa berarti dalam konteks panglima tertinggi dia bisa menggunakan kewenangannya untuk ikut cawe-cawe politik, entah itu kepada TNI, Polri dan seterusnya. Sebagai kepala pemerintahan maka seluruh aparat pemerintahnya instrumennya bisa digunakan untuk ikut cawe-cawe politik sesuai kehendaknya. Sebagai kepala negara dia bisa menggunakan institusi-institusi negara untuk ikut cawe-cawe politik sesuai dengan kepentingan dan kehendaknya. Saya pikir dengan begitu maka ini merupakan ancaman yang sangat serius terhadap pemilu yang jujur dan adil. Oleh karenanya orang banyak mempertanyakan apa mungkin ada pemilu yang jujur dan adil lagi kalau sudah ada orang yang mengatakan ingin cawe-cawe politik. Nah, ini menjadi perbincangan publik dan kita tidak tahu ya apa situasi ke depan bagaimana. Yang pasti dengan adanya pernyataan cawe politik itu dampaknya sudah mulai terasa di pola pencapresan sekarang. Jadi orang membuat koalisi, orang bergeser kemana-kemana itu sangat nampak ada unsur-unsur aroma cawe-cawe politik. Saya pikir begitu, Cak Slamet. Ya, terima kasih Bang Wahyudi Al-Maroki. Tentu itu menjadi satu pointers, catatan-catatan penting seperti apa sebetulnya mekanisme elektoral ini memang masih diharapkan sebagai idealita munculnya perubahan yang mendasar dan komprehensif. Apalagi sudah ada perubahan di dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Kira-kira begitu. Bang Wahyudi Al-Maroki, terima kasih atas perspektifnya. Ada request dari Bang Faisal Asegaf karena memang sejari awal beliau sampaikan beliau ingin yang terakhir dokter. Oh ya. Jadi sekarang gilirannya Dr. Muhammad Uhaib Asad untuk bisa menyampaikan perspektifnya Saya sebagai ingin Cak Slamet. Ya, terima kasih Bang Wahyudi Al-Maroki ya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Uhaib Asad. Wah, gimana dokter? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Sehat ya? Alhamdulillah sedikit agak capek karena selama 2 hari ini melakukan roadshow mengarungi lautan Kalimantan untuk deklarasi sebagaimana yang Dr. Muhammad Uhaib Asad lakukan. Dokter, kalau Anda melihatnya berangkat dari kasus Cak Imin yang akan diproses oleh KPK usai deklarasi
bersama Anies ini apa? Sebetulnya realitas ini menunjukkan realitas apa? Seringkali sebagaimana yang kita ketahui bahwa proses penegakan hukum kita ini menyisakan pertanyaan seberapa equal dan seberapa ideal syarat dengan pretensi politik atau kepentingan politik. Di satu sisi memang persoalan itu sendiri memang sulit diurai kalau kita bicara masalah extraordinary crime, korupsi, dan nanti akan ditunggu seperti apa ya presiden yang baru itu benar-benar bisa membebaskan Indonesia dari cengkraman korupsi yang terbesarnya itu justru korupsi politik kan begitu, korupsi yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan hingga memunculkan apa yang disebut dengan constitutional dictatorship, munculnya berbagai regulasi-regulasi yang memberikan legitimasi munculnya berbagai tindak korupsi tidak pada tataran pelaksanaan tetapi jauh sampai pada tataran perencanaan, bahkan pada perumusan anggaran kalau kita bicara masalah politik fiskal misalnya. Nah, seberapa jauh Anda melihatnya ini Dr. Muhammad Uhaib As'ad sengkarut di seputar kontestasi politik yang tidak berkesudahan, yang nampaknya masih harapan besar oleh Bang Faisal Assegaf dengan berbagai idealitanya yang saya kemarin sudah pertanyakan seberapa jauh menakar saluran mekanisme perubahan itu harus direkomendasikan di luar saluran elektoral. Silakan Dr. Muhammad Uhaib As'ad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Slamet Sugianto dan Adinda Faisal Assegaf, Panglima Revolusi Intelektual di negeri ini, dan Bung Wahyudi Al-Maroki. Tema ini sangat menarik karena inilah realitas politik di negeri ini sebagai sebuah evidence bahwa perpolitikan di Indonesia ini sangat unpredictable, susah diprediksi karena banyaknya kekuatan yang bermain di internal partai politik maupun di luar partai politik sendiri. Kasus Caimin itu sudah memberikan dampak yang luar biasa dalam peta politik hari ini dan membuat Partai Demokrat itu mengalami epilepsi politik, mengalami kejang-kejang. Nah, situasi kejang-kejang ini juga berpengaruh di daerah, banyak juga yang ikut terkontaminasi dengan kejang-kejangnya di Jakarta juga di daerah. Kasus seperti ini menunjukkan satu arogansi para elit-elit politik karena tidak pernah diperhitungkan apa yang terjadi dengan adanya pisah ranjang AHY dengan Anies ini, itu juga berpengaruh di daerah. Khusus di Kalimantan Selatan itu terjadi pro kontra. Ya, saya ketemu seorang profesor satu kapal kemarin, dia sangat kecewa berat. Mengapa? Recording in progress. Dipilih menjadi wakilnya Anies Baswedan. Saya bilang, kenapa Profesor? Saya salah satu saksi ahli dalam kasus korupsinya Muhaimin Iskandar. Itu profesor hukum dari Banjarmasin, saya tidak usah menyebut namanya. Dan ada seorang jurnalis yang cukup terkenal di Kalsel, itu juga sangat kecewa. Nah, kekecewaan ini semakin melahirkan polarisasi atau fragmented political society di masyarakat. Nah, karena politik pasar gelap di negeri ini semakin terstruktur atau black market of politik. Nah, kekuatan yang bermain ini kan para elit politik dan juga para petaruh-petaruh politik atau political gambling. Nah, ini kan pasar politik. Politik itu siapa yang mendapatkan apa?
Nah, disinilah Anies Baswedan ini kan sebetulnya seperti perempuan cantik, ya, dan tidak berdaya karena tergantung bapak dia mau dipasangkan dengan si A si B. Anies ini kan orang yang tidak berdaya di dalam soal-soal politik seperti ini. Inilah risiko orang yang mencalonkan diri jadi penguasa tapi tidak punya partai. Ini kan persoalan posisi bergening jual beli atau politik tukar tambah. Politik tukar tambah di negeri ini itulah menjadi sebuah habit, political behavior, politik tukar tambah kan politik transaksional. Nah, apa yang terjadi dengan menjadikan Muhaimin sebagai wakilnya Anies, ini banyak yang kecewa. Orang-orang yang sudah fanatik melihat Anies pasangan sama AHY. Ya. Tetapi ini politik. Bisa saja the last minute itu berubah. Contohnya Mahfud sudah siap-siap jadi wakil presiden, tiba-tiba tidak. Nah, bisa juga kasusnya Muhaimin ini tiba-tiba benaran akan diusut. Oh, Surya Paloh bilang nyuwun sewu Cak Muhaimin, Gus Muhaimin, you mundur saja karena kami tidak bisa melanjutkan ini. Ini bisa terjadi dan ini arahnya ke situ. Pilihan terakhir adalah dipasangkan sama Puan Maharani atau yang lain. Jadi ini masih kita berada pada situasi belantara politik di negeri ini, ya. Karena kita berada di ruang belantara hutan, dia tidak tahu arah matahari ini di mana. Jadi semua masih meraba-raba. Saya senang dengan analisa Faisal Akbar. Ini situasinya bisa berubah. Ya, tapi persepsi publik yang dilihat apa yang terjadi hari ini. Apakah ini hanya sebuah permainan sandiwara dan ini serius Caimin ini akan diperiksa oleh KPK. Yang perlu kita soroti KPK ini adalah pertama, KPK ini alat penegak hukum atau alat politik kekuasaannya Jokowi. Itu pertanyaan penting. Yang kedua, mengapa di saat-saat seperti ini baru mau diusut kasus korupsinya Muhaimin Iskandar? Kok nggak dulu-dulu gitu loh. Jadi negeri ini memang sudah tidak karu-karuan, ya. Kehidupan politik kita sudah menjadi kehidupan politik ala perampok, ala politik perbanditan, politik para mafia. Kemudian juga struktur kehidupan hukum kita sudah menjadi instrumen kekuasaan yang tidak seharusnya membela orang-orang yang koruptor misalnya. Jadi negeri ini itu sudah salah urus. Karena tidak ada negarawan di negeri ini. Yang ada adalah para perampok. Ya. Kalau negarawan, bagaimana pemilu 55 melahirkan orang-orang yang bermental negarawan, melahirkan Natsir, Muhammad Rum. Ya. Dan orang-orang negarawan itu pada ditangkapin dan dipenjara oleh Soekarno karena tidak mendukung PKI. Gitu loh. Dan Partai Masyumi waktu itu menjadi satu power, kekuatan yang bisa mengimbangi kekuatan partai penguasa pada waktu itu. Nah, lah yang sekarang ini partai apa yang mengimbangi kekuatan partai berkuasa? Di Indonesia ini nggak ada oposisi, itu omong kosong. Tidak ada oposisi. Yang ada oposisi setengah hati. Yang ada karena sakit hati, ya. Jadi nggak ada oposisi. Teori politik oposisi di negeri itu di Indonesia nggak ada karena kita menganut multi party system. Yang ada bagi-bagi kekuasaan, orang yang nggak dapat mendapatkan kekuasaan atau menteri itulah menyebut dirinya sebagai orang oposan. Nggak ada oposisi selama di negeri ini. Ya, Indonesia tidak mengenal partai oposisi, nggak ada oposisi. Beda di Amerika, kalau Partai Demokrat berkuasa, yuk Partai Republik tunggulah akan datang 5 tahun kita bertarung lagi. Itu jelas barangnya. Nah, di Indonesia ini tidak seperti itu. Nah, Indonesia yang menganut paham
trias politika, itu udah kabur. Yang mana legislatif, yang mana eksekutif, yang mana yudikatif. Ini sudah perlu diinstal ulang di negeri ini paham trias politika. Nah, bagaimana legislatif ini juga bisa mengintervensi kekuatan eksekutif. Karena di sini ada politik tukar tambah. Yang merusak negeri ini adalah politik tukar tambah. Ya, politik persekongkolan. Saya mendapatkan apa? Nah, begitu juga kasus AHY ini kan persoalan tukar-tukaran harga ini, politik tukar tambah. Kalau PKS nggak ada masalah. Nah, karena sudah memiliki harga yang tinggi, AHY harus jadi wakil presiden, sementara Surya Paloh nggak care. Ini masalahnya. Sebetulnya Muhaimin itu lebih dekat, Anies Baswedan itu lebih dekat ke AHY secara psikologis, ya. Tetapi dia kan tergantung bapak angkatnya ini, ya kan? Bagaimana menentukan pilihan yang mendampingi Anda. Lagi-lagi, partai politik di Indonesia ini sudah menjadi alat perbandingan politik, ya, dan sudah bergeser. Saya mengatakan kalau seperti dikatakan oleh sahabat kita Wahyudi Al-Maroki, kemudian Cak Slamet tadi, rusaknya situasi politik dan hukum di negeri ini, sumber masalahnya adalah partai politik. Nggak ada yang lain. Partai politik itu sudah seperti Tuhan kedua di negeri ini. Sebagai sebuah mesin yang memproduksi kekuasaan. Nah, jadi partai politik itu sudah menjadi Tuhan. Ya, melahirkan legislatif, melahirkan eksekutif, melahirkan kekuasaan-kekuasaan yang lain. Nah, kalau bagaimana legislatif seperti sekarang ini nggak karu-karuan, kan juga partai politik, kan orang dari partai politik. Nah, bagaimana menciptakan kekuasaan di daerah bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu kan dari partai politik. Jadi partai politik ini sudah memproduksi kekuasaan di negeri ini, kekuasaan yang sudah jauh apa yang disebut dalam trias politika. Yang ada adalah political decay, pembusukan politik itu dilakukan oleh partai politik. Nah, yang menjadi korban adalah rakyat, kan? Rakyat menjadi korban. Nah, sebetulnya Cak Slamet, saya ingin menyampaikan pada forum ini, pada level grassroots, mau Cak Imin kah wakilnya, mau Cak AHY kah, itu no problem. Nah, bahkan di Kalimantan Selatan, wah, kalau Anies Baswedan mau dipaskan wakilnya dengan batang kayu ulin, tunggul batang kayu itu di Kalimantan, ada bekas batang kayu yang tumbuh, yang dipotong itu namanya tunggul. Itu nggak ada masalah. Siapapun wakilnya, siapapun orangnya, Anies Baswedan tetap akan menjadi kekuatan yang perlu diperhitungkan. Dan secara empiris fakta, bagaimana mobilisasi masa pendukung Anies. Tetapi seperti dikatakan Burhanuddin Muhtadi, dikatakan dalam 2-3 hari ini Anies Baswedan itu mengalami penurunan. Nah, dampak daripada masuknya Cak Imin menjadi wakil Anies ini. Nah, bicara soal partai politik, ya bagaimana bicara soal partai? Partai politik di Indonesia kan banyak yang korup. Bagaimana kita bicara bersih-bersih? Bicara tentang KPK, bicara soal lembaga-lembaga politik di negeri ini. Dan mereka yang pelaku korupsi kok. Coba lihat tuh. Anggota dewan tuh. Berapa ratus benar. Ini kan yang urusan negeri ini kan juga partai politik, Cak Slamet. Jadi kalau negeri ini mau baik, partai politik ini harus baik. Ya, kalau partai politiknya partai yang busuk, partai perampok, ya, partai yang membodohi rakyat. Jadi rakyat sekedar dijadikan agregasi kepentingan elektoral, ya. Partai politik itu kayak malaikat Mikail kalau saat-saat sekarang ini turun ke bawah bagai ini menyapa masyarakat. Jadi sekedar menginginkan suara rakyat. Dan rakyat ini mau juga dibodoh-bodoh oleh partai politik. Saya sudah bilang sama teman-teman di Kalimantan Selatan, tolong anggota dewan yang sudah banyak terpampang balihonya dan anggota DPD
itu yang incumbent semua. Tolong jangan lagi dipilih, ya, jangan lagi dipilih orang-orang seperti ini, ya, karena tidak memiliki satu fungsi, tidak memiliki kompetensi di dewan. Tapi rakyat tidak kapok-kapok memilih itu. Misalnya anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Saya menyebut Kalimantan Selatan. Itu sudah yang ketiga kalinya. Suaranya nggak pernah kedengaran. Seperti kayak burung bisu itu loh. Kayak burung bisu yang tidak tahu apa yang diperjuangkan mereka. Makan gaji dari rakyat berpuluh-puluh juta. Jadi, adik Asgaf, selama Asgaf, negeri ini kalau mau baik itu perbaiki partai politik. Yang merusak negeri ini, partai politik sudah menjadi company, menjadi pedagang, sudah menjadi kartel, kata Profesor Dan Slater. Jadi pola-pola perdagangan seperti ini, kayak bisa diwariskan ke anak cucu gitu, kayak barang yang bisa diwariskan. Coba kita lihat fenomena partai politik di negeri ini. Partai yang sangat feodal, ya, bisa diwariskan kepada anak cucu, dan berat sekali rasanya untuk melepaskan, untuk tidak jadi ketua partai atau menjadi elit partai. Jadi selama partai ini dijadikan alat politik tukar tambah, oke, saya paham politik adalah soal transaksi, soal distribution of power. Tetapi kalau sudah partai ini perilakunya sama dengan perbanditan politik atau lebih sekedar persekongkolan, ini yang juga tidak mendidik rakyat. Yang seperti hari ini, ya, rakyat kan juga terpengaruh secara sosiologi, secara fisik kalau melihat perubahan situasi yang terjadi di Jakarta, dan itu berpengaruh di daerah. Tapi saya masih mengimani apa dikatakan oleh Faisal Asgaf. Ini masih sebuah proses perjalanan. Bisa saja dalam suatu perubahan itu akan terjadi. Jadi Caimin ini, menurut saya, itu paling tidak hanya menjadi instrumen. Dan kemana nanti berlabuh partainya Surya Paloh ini kalau Caimin akan ditetapkan? Ini menjadi pertanyaan yang serius juga. Dan kemana juga AHY ini akan menjadi wakil. Jadi semua ini, partai politik ini, ya, inilah yang membuat rusuh situasi politik di negeri, mengalami turbulensi di negeri ini juga partai politik, bukan rakyat. Jadi kalau rakyat marah, ibarat orang sudah fanatik, ya, pacarnya itu diambil orang lain, itu akan marah, ya. Nah, AHY ini kan pacar dia itu kan diambil oleh Caimin, ya. Ini kan masalahnya ini. Ini kan soal rebutan pacar. Karena Anies Baswedan ini kan sangat cantik, orangnya sangat ganteng, jadi rebutan gitu loh. Dilana Caimin ini kan memang orang yang memiliki ambisi libido, ingin menjadi pilpres atau pilpres, dan diucapkan pada tahun-tahun yang lalu gitu ya. Jadi inilah, this is time for me, kata Caimin. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Dan dilalanya pacar yang cantik ini direspon oleh bapaknya Anies Baswedan. Sebetulnya kan sama dengan soal perselingkuhan politik ini yang terjadi sebetulnya, Cak Selamat, apa yang terjadi hari ini. Kritikan saya buat KPK. KPK jangan menjadi alat kekuasaan politik, tapi jadilah memang penegakan hukum. Tapi celakanya KPK ini kan manusia gaib juga di situ itu ya. Banyak orang-orang yang berpikiran tidak waras juga kan. Ya kita lihat kasus-kasus bagaimana undang-undang minta revisi soal 0%, 20%. Nah ini juga saya lupa juga menyampaikan. Kekacauan ini, ya, selain memang karena perilaku partai politik yang kayak bandit-bandit itu, yang kedua dengan sistem 20%, ini yang menjadi sumber masalah. Seandainya 0%, bebaskan orang bertarung, partai 0% ya, partai berapa persen, Suraya juga naik main arena tinju perpolitikan nasional. Ini kan enggak. Ini sumber masalah politik kita karena adanya ambang batas 20%. Seandainya tidak ada itu, tidak ada kekacauan seperti ini. Inilah kekacauan politik di negeri ini, khususnya pasca era reformasi. Dan inilah hari ini, saat ini menjadi anti klimaks dari sebuah politik perbanditan di negeri ini.
Terima kasih Cak Selamat Sugianto Habib Faisal Assegaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Muhammad Wahab masih 10 menit, Dokter. Ya, katanya Cak Imin itu Cak Imin itu diilustrasikan bermesraan dengan Prabowo, main mata dengan Ganjar, jadian dengan Anies, ya kira-kira begitu. Tapi Pak Anies Baswedan sudah meyakinkan kepada para konstituennya, kepada relawannya, bahwa di kesempatan penjelasan jam 9 itu tanggal berapa itu ya, tanggal 1 September itu menyampaikan kepada relawannya, jangan sampai kita ini menghadapi kenyataan sekarang ini dipuji tidak terbang, dicaci tidak tombang, fokus pada agenda perubahan. Nah, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan krusialnya, Dr. Muhammad Wahab, simbolisasi gagasan perubahan yang dijatuh harapkan kepada Anies Rashid Baswedan di tengah cengkraman pengaruh elit purple yang berkompromi dengan syahwat kekuasaan rejim status quo di bawah pimpinan Presiden Jokowi yang dari awal menyampaikan cawe-cawe plus kuatnya aroma politik dinasti itu seperti apa bisa diharapkan, Dr. Muhammad Wahab? Ya, saya sedikit agak mengalami hopeless ya. Ya, karena saya juga mendengar ulasan teman-teman tadi, Burhanuddin mau tadi, agenda perubahan ke depan. Ya bagaimana Cak Imin terkontaminasi dengan perilaku koruptif? Masyarakat itu dipahami itu ya. Tetapi juga penting kita pahami, masyarakat itu kadang-kadang tidak melihat soal kekuatan partai, tetapi juga ada pada kekuatan personal. Ya, bisa nggak bergandengan tangan Cak Imin dengan Anies ini melakukan satu transformasi perubahan politik yang semakin kacau di negeri ini menjadi politik hope, ya, harapan politik ke depan. Lagi-lagi orang mengatakan Cak Imin itu banyak kasus korupsi. Nah, ini juga yang susah. Daki-daki penyakit korupsi yang melekat kepada Cak Imin itu dipersepsikan oleh masyarakat. Bagaimana Anies menjadi satu lokomotif sebuah perubahan politik ke depan. Wakilnya itu aja mantan koruptor. Nah, ada nggak kita bisa melaundry, menghapus pakai rinso apa ini yang menghilangkan persepsi kolektif yang sudah ada di dalam masyarakat. Jadi itu. Oke, Dr. Muhammad Wahab. Oke, biar dijawab oleh Bang Faisal Assegaf. Terima kasih Dr. Muhammad Wahab Asad atas perspektifnya. Kita sapa Bang Faisal Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faisal Assegaf. Waalaikumsalam. Audionya, Masya Allah belum ya. Saya lupa ini, Masya Allah. Ya. Silakan Bang Faisal Assegaf. Suaranya dengar ya? Ya, suaranya dengar. Bang Faisal punya prediksi formula ke depan, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan Presiden Ahmad Saiku, Presiden PKS, bahwa itu nanti jadiannya itu sangat ditentukan oleh pas pendaftaran ke KPU, Capres dan Cawapresnya. Dinamika sekarang masih berkembang ke depan seperti apa. Bahkan Bang Faisal Assegaf di wawancaranya Bang Refli Harun berani menyodorkan kalau kriteria Cak Imin tidak masuk ke dalam kriteria nolnya si Anies Baswedan, dia sudah berani membuka kartu bisa jadi dengan GN. Nah, kira-kira seperti apa ini, Bang Faisal Assegaf? Silakan Bang Faisal Assegaf diberikan perspektifnya. Terima kasih Ustaz Slamet. Sebenarnya tidak ada kerinduan saya secara pribadi yang paling bahagia sekali. Itu bisa bersilaturahmi dengan Cak Slamet, dengan Dr. Uwaif, karena di atas semua perbincangan kita terhadap realitas kekinian, hal yang paling menarik itu silaturahim. Satu pelajaran aset penting yang diwariskan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk hubungan di antara manusia itu selalu bertabayun, saling bertukar informasi yang berkualitas dan lain-lain. Nah, kalau saya selalu konsisten melihat ontologis politik atau lebih luas negara dan manusia, selalu sudut pandang saya itu dari perspektif tauhid, bimbingan Allah. Maka saya tenang saja, saya santai, karena kita ini secara individu kan setiap tahun itu diberikan 30 hari untuk melakukan evaluasi terhadap kehidupan kita 1 tahun, yaitu bulan suci Ramadan. Itu satu konsep yang bagus yang memang Allah berikan kepada kita dan berlangsung hampir 1.500 tahun. Jadi setiap tahun kita punya evaluasi terhadap proses kehidupan kita, interaksi kita
di alam semesta dengan manusia dalam kesadaran kontemplasi dan lain-lain. Nah, hanya saja kelembagaan Ramadan ini dalam rangka mensucikan diri, mengevaluasi seluruh bentuk kehidupan kita selalu tidak disimpan sebagai memori di dalam perjalanan untuk melangkah ke depan. Sehingga kita banyak terbuang oleh peristiwa-peristiwa di masa lalu yang tidak satu demi satu tidak memiliki rantai yang kuat dalam proses ingatan kita. Nah, kalau diperkecil pendidikan atau ruang kontemplasi Ramadan ini, maka akan lahir pribadi-pribadi yang jauh dari hawa nafsu, jauh dari bujukan-bujukan maksiat, menentang kezaliman, memiliki pribadi yang beriman dan selalu tidak terputus dengan kesadaran kita pada bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemandu yang sangat mutlak, sangat sempurna, sangat luar biasa. Nah, dari sini maka peristiwa yang di belakang dan peristiwa yang akan datang kita tenang untuk menghadapinya. Dan tentu sebagai pribadi Muslim kita punya cita-cita yang sejalan dengan kehendak Allah, bimbingan Quran dan lain-lain. Nah, bagaimana melihat problem sistem politik, kebudayaan, interaksi dalam perspektif negara di Indonesia? Maka semua ini terlihat jelas dalam kasaf politik bahwa memang satu bangsa, satu umat yang terzalimi dalam kurun waktu yang sangat panjang itu selalu berada pada posisi rintihan, harapan, mendoakan kepada Allah untuk dikirim pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang ideal. Dan dalam konteks Indonesia doa itu berlaku. Maka Allah mengirimkan pemimpin. Dan selalu modal dasar pribadi dan umat Islam itu bicara pemimpin kan bicara kriteria. Dia jujur, amanah, berilmu, memiliki kekuatan kesadaran iman yang kuat dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat Prabowo, Ganjar, Anies, maka Anies masuk pada kriteria yang sangat jelas dan terang. Hari-hari orang mengkonfirmasi itu dalam berbagai perbincangan. Dia punya cita-cita, dia punya ketangguhan, dia punya kesungguhan. Secara syariat, kriteria yang dipahami umat Islam ada pada Anies Baswedan. Nah, kemudian tadi bagus itu dibahas sama senior saya, Dr. Uaib, bahwa memang Pak Anies ini lahir dari satu politisi yang mustadafin juga, tidak punya sokongan infrastruktur, tidak punya uang, tidak punya kekuatan. Dalam bahasa perbincangan politik, Pak Anies dibajak oleh kepentingan tarik-menarik partai politik dan kepentingan-kepentingan besar di lingkaran poros dinamika politik. Situasi Pak Anies ini juga sama dengan situasi umat yang tidak punya akses untuk mempengaruhi keputusan-keputusan strategi di partai politik. Sehingga ketika memperbincangkan hal yang ideal untuk memperjuangkan Pak Anies sebagai representasi dari keinginan umat Islam, keinginan rakyat banyak, maka dibilang tadi sama Dr. Uwaib, ada tembok yang memisahkan rakyat dan pemimpin, calon pemimpinnya. Karena faktor presidensial threshold, faktor hegemoni oligarki dalam kendali partai politik, faktor sistem, dan macam-macam lah. Nah, kalau penglihatan seperti itu, maka mereka yang memiliki dasar pengetahuan dan kesadaran tauhid yang dituntun secara tenang, maka mereka akan mencari substansi untuk memetakan seluruh pandangan mereka dan perbincangan mereka yang terukur, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya melihat ini hal biasa, perbincangan menuju jelang penetapan calon presiden dan wakil presiden. Karena memang bongkar pasang itu sudah menjadi dinamika yang setiap 5 tahun itu terjadi, bukan sesuatu yang baru. Ya, nanti pada periode ini masing-masing yang kecewa mengumbar kemarahan, yang senang menggulirkan kesenangan, yang ragu-ragu juga terjebak dalam dilema untuk memilih. Nanti pada bulan Oktober mungkin tanggal 14
semua situasi itu berganti pada dinamika lain lagi. Ketika KPU memastikan menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Maka orang akan bergeser kepada pembicaraan, ya sudahlah, memang tidak ada pemimpin yang sempurna. Semua memiliki banyak perspektif masalah-masalah. Baik hawa nafsu, mungkin terindikasi korupsi, mungkin kekurangan daya pikir, mungkin kurang ideal. Tetapi ada kearifan politik yang selalu terbangun dalam ruang atau kanal elektoral. Ketika penetapan calon itu disahkan di KPU, maka rakyat akan berada pada orbit perbincangan gagasan, program, dan upaya untuk memastikan pemimpin yang mereka usung memiliki hubungan komunikasi yang kuat dengan rakyat. Pada saat itu nanti semua pembicaraan yang terjadi sebelumnya itu semua mengalami koreksi. Tidak lagi penting. Misal dinamika baperan Partai Demokrat dengan SB itu sudah hilang. Sudah tidak lagi diperbincangkan karena orang sudah masih berinteraksi dengan calon pemimpin dengan program-program, dengan visi, misi, tujuan. Maka dinamika itu berubah. Nah, Pak Anies akan menghadapi memasuki orbit itu sehingga ketika ditanya apakah beliau lolos, saya mengatakan lolos. Lolos maju calon presiden. Dan apakah pilihan Caimin itu ideal? Saya bilang ideal. Kalau Caimin datang pribadi saya menolak. Tapi kalau Pak Imin datang dengan infrastruktur, partai politik sebagai representasi dari warga, jutaan warga NU, dan memotret pertarungan di Jawa Timur bahwa penting untuk mengambil PKB untuk sebagai jalan syarat kemenangan dari elektoral, maka ini satu perpaduan yang strategis. Lalu pertanyaan muncul, tetapi Caimin banyak korupsi. Diduga. Bisa nanti di tengah jalan diciduk. Saya mau lewat forum ini saya mengatakan bahwa tidak ada. Sudah dikunci. Jadi banyak orang berbincang ini kan di permukaan. Mereka tidak masuk ke jantung-jantung pengambilan keputusan. Kalau saya, maaf sekali. Kebetulan proses ini saya ada di lingkar inti keputusan penting dari penetapan Caimin. Dan saya tidak kaget karena memang ini sudah dirancang sejak 2 bulan lalu. Dan memang saya secara pribadi diminta untuk memberi sinyal kuat kepada Cikeas, Pak SB, dan Partai Demokrat bahwa Pak AHY ditolak untuk berpasangan dengan Pak Anies. Itu sudah muncul dalam berbagai tulisan saya. Dan bukan hanya saya, berbagai elit juga di lingkaran Partai Nasdem, ya. PKS juga memberi sinyal-sinyal yang kuat, halus, lembut. Tetapi memang Pak SBY ini dengan kawan-kawan Demokrat memang yang sering dalam tulisan saya berkali-kali saya mengatakan bahwa ada beban psikologi yang kuat. Karena mereka sudah membelanjakan uang mungkin ya triliun rupiah, bukan ratusan miliar lagi, triliun rupiah, terus melakukan mobilisasi, kampanye, opini untuk memarketkan AHY itu maju masuk ke elektoral 2024 dengan sasaran siapapun calon presiden yang potensial maka AHY diperjuangkan jadi cawapresnya. Bukan hanya Anies, upaya lobby-lobby Pak SBY itu kan juga kuat dengan PDIP, juga dengan figur-figur lain. Kemungkinan juga mungkin akan ada poros namanya Sandiaga dan AHY. Nah, beban psikologi ini dengan biaya besar dan waktu yang sangat panjang, hampir 10 tahun, maka ketika ditolak oleh Nasdem dan secara lembut oleh PKS, AHY, maka terjadi ledakan. Dan itu sudah disiapkan 2 bulan lalu. Karena pendekatan politiknya itu kan pendekatan semi-militer. Kalau tidak dibunuh, maka harus membunuh. Kalau tidak dipasangkan dengan Pak Anies, maka harus menghancurkan. Dan itu terlihat sekarang kan. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan, sesuatu yang muncul secara spontan, tidak. Ini memang satu desain dengan gaya politik barak militer, di mana komando pendekatan politik dengan selera yang sangat rendah, yaitu dilakoni oleh seorang mantan mayor, Agus Harimurti, dan Pak SBY yang memang terkenal
sangat ambisius, pameran dan lain-lain. Maka oleh sebab itu ketika serangan Demokrat kepada Pak Anies, menurut saya mereka justru menuju kehancuran yang sangat luar biasa. Saya sayangkan sekali. Karena semua tekanan, ucapan politik mereka itu akan membuat kehancuran bagi Partai Demokrat. Kenapa? Karena tidak ada, yang tadi dibilang itu bagus oleh Bang Uaib. Tidak ada satu partai politik dalam proses pendewasaan komunikasi politik. Itu situasi prosesnya masih berlangsung, mereka sudah membuat kesimpulan-kesimpulan. Jadi rakyat umat itu menangkap secara terang dan jelas bahwa memang yang diusung SBY dan Partai Demokrat hanya ambisi dari satu paket politik feodalistik dinasti. Dan sejarah dalam berbagai studi yang kita pahami, kalau seorang raja, seorang ayah, dalam karakteristik ambisi, hawa nafsu, kekuasaannya, sudah ingin anaknya harus berkuasa, maka harus mulus itu keinginan itu. Kalau di tengah jalan tidak terwujud, itu bisa terjadi perang, huru-hara, bunuh-bunuhan. Karena hubungan emosionalnya itu kan sangat kuat. Dan Pak SBY, mohon maaf, saya melihat mestinya, malu kita. Karena banyak jutaan orang tua yang mendidik anak mereka tumbuh dan berkembang dalam sikap yang independensi, sikap yang mandiri dalam pertarungan ekonomi, kehidupan sosial, politik, dan lain-lain. Tetapi pada Pak SBY ini terlalu mencolok, memaksakan anaknya keluar dari institusi militer, di mana sudah digaji oleh rakyat dengan biaya miliaran rupiah. Kemudian AHY keluar hanya untuk menjadi ketua umum partai, dan ternyata semakin terbukti memang disiapkan untuk mengembalikan anaknya lewat jalur pemilu untuk berkuasa, menikmati kursi empuk kekuasaan yang pernah dinikmati oleh bapaknya. Jadi motivasi pribadinya terlalu menonjol. Sulit dihindari, itu bacaan yang terlihat jelas. Dan itu sekaligus melukai jutaan anak-anak muda yang tumbuh dan berkembang secara mandiri tanpa bayang-bayang pengaruh orang tua mereka. Hanya Pak SBY itu mengkonfirmasi, di jutaan rumah orang-orang miskin lahir anak-anak muda yang susah untuk biaya hidup, ekonominya rendah. Jangan jadi calon wakil presiden, kuliah saja susah. Mau makan saja susah. Tapi ada satu orang tua yang menumpuk ratusan triliun uang mungkin. Berkuasa 10 tahun dengan kenikmatan kekuasaan yang dinikmati oleh istrinya, oleh anaknya, oleh pengikut-pengikutnya. Tapi masih punya selera untuk memaksakan anaknya, untuk menghancurkan seluruh harapan perubahan dari jutaan orang. Saya jujur, saya sedih ini lihat begini. Saya nggak kuat, Pak Slamet. Karena saya mencoba lebih dalam, lebih lihat. Ini tidak adil. Saya nggak peduli siapa mau jadi presiden, tapi proses-proses ini mengiris hati saya. Coba bayangkan Pak Slamet, jutaan anak-anak kita di rumah orang-orang miskin. Harapan untuk pendidikan saja susah. Orang tuanya tidak berdaya. Di tengah situasi itu ada orang tua yang menumpuk ratusan triliun SBY. Dari hari ke hari selama 10 tahun ini hanya membelanjakan uang untuk mempromosi anaknya jadi calon wakil presiden. Ini sangat menyobek hati, saya kasih tahu Pak SBY. Berarti Anda dalam politik tidak memiliki nilai, tidak memiliki tauhid, tidak memiliki kesadaran terhadap suara-suara yang berkembang di luar sana. Ini satu proses politik yang menghancurkan, meruntuhkan akal sehat kita semua. Ini harus dilihat utuh ya. Jangankan berkesempatan untuk jadi bupati, gubernur, calon presiden atau calon wakil presiden. Makan saja susah. Tetapi jutaan anak-anak muda itu bertahan dengan martabatnya. Berjuang. Tumbuh menjadi orang-orang yang otentik. Punya kredibilitas. Tapi hak mereka dihancurkan oleh sistem demokrasi yang sangat-sangat biadab. Dasar-dasar ini membuat saya berani bicara melawan kekuasaan apapun.
Tidak punya motivasi pribadi. 25 tahun saya salah satu orang yang berjuang, tinggal di lorong-lorong, di rumah-rumah kontrakan. Melihat pertunjukan kekuasaan materialisme yang menurut saya ini sangat biadab, jauh lebih jahat dari Firaun. Nah, jadi kalau yang digambarkan tadi oleh Dr. Uwaib tentang mafia perilaku elit dalam implementasi politik yang jauh dari nilai, itu adalah satu kebenaran. Satu fakta. Lantas kita kemudian ditantang. Ada dua jalan. Apakah kita hancurkan ini semua? Atau kita masih punya harapan untuk menggunakan jalan-jalan damai, mengkonsolidasikan potensi seluruh rakyat ini masuk secara damai lewat elektoral untuk menghadirkan pemimpin menghentikan ini semua. Dilema ini luar biasa. Luar biasa, Pak Slamet. Kalau dilihat ini sebagai dansa-dansa politik, pesta-pesta, saya nggak mau diskusi. Kalau dilihat proses perjuangan mencari pemimpin yang bagus ini, hanya untuk tarik kepentingan, kita berhenti berdiskusi. Saya takut dosa. Tapi kalau dilihat jalan ini, memang harus dilalui. Harus kita buang semua prasangka. Maka, mari kita buat langkah-langkah politik tauhidnya dalam kesadaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita sudah berdoa, berharap mengakhiri kekuasaan yang zalim. Dari hari demi hari kita menyebarkan pandangan-pandangan baik itu. Dan Allah menggelar dua peristiwa di depan mata kita. Pilihan yang sangat ekstrim. Pilihan people power, revolusi, turun ke jalan, ekstra parlemen. Melawan semua sistem busuk ini. Dengan meninggalkan kehancuran. Kematian jutaan orang mungkin kalau itu terjadi. Atau kita memilih jalan damai dengan menerima proses yang ada ini. Ini dilema. Semua saling prasangka. Mereka misal Rocky Gerung, yang sejak awal saya mencurigai karena pandangan tauhid saya. Semua orang menghujat saya. Hari-hari ini kehilangan fondasi filsafatnya. Kehilangan semua akal sehatnya. Dengan berani menghujat Pak Anies. Menghina proses politik yang sementara berlangsung dengan keputusan-keputusan yang ikut menyemburkan kekacauan. Allah memberi bukti apa dugaan-dugaan saya itu terjadi. Mestinya dengan basic ilmu pengetahuan filsafat yang katanya dia pintar, dia menjadi perekat. Dia mengkonfirmasi, dia bertabayun. Tapi saya nonton video dia, saya takut. Bagaimana seorang yang diklaim berilmu, hebat, bisa mengatakan bahwa kita bikin hancur ini semua. Biarkan saja ini semua hancur. Ini melukai saya. Karena tidak ada dalam ajaran Islam. Semua pandangan politik itu harus dengan ikhtiar. Dengan cara-cara yang mengurangi kerusakan terhadap kehidupan umat manusia. Mau dengan pendekatan politik dengan warna ideologi apa? Syariat Islam maupun pendekatan yang mungkin sebagian perpaduan dari syariat Islam dan demokrasi ini. Tapi pikiran untuk menghancurkan itu tidak boleh. Kalau saya melihat peristiwa 98, orang-orang tidak berdosa mati. Hanya melawan sebuah sistem karena terkuncinya elektoral. Karena terkuncinya ruang demokrasi dalam sistem ketatanegaraan kita. Nah sekarang kan ada harapan yang begitu besar Pak Slamet. Tapi semua bicara dengan emosi. Semua bicara dengan pencitraan. Semua bicara dengan kalkulasi-kalkulasi kepentingan pribadi. Kalau saya mau buka ini lebih terang ke ruang publik, saya bisa bertarung. Bisa mempertaruhkan semua ucapan saya. Bahwa Surya Paloh kalau dituduh mengambil keuntungan dari proses ini, maka semua berdosa. Kalau dia mau mengambil keuntungan, dia nggak perlu dengan risiko mengusung Pak Anies. Dia tidak perlu mengambil risiko untuk menyatukan perbedaan dua kekuatan Islam yang selama ini terjadi antara PKS, politik Islam moderat, dan PKB,
berbasis NU politik Islam kebangsaan, yang untuk tujuannya itu persenyawaan. Dalam rangka sehingga wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur itu cair semua. Pintu-pintu masuk menjadi konsolidasi kebangkitan kesadaran politik yang selama ini diputus oleh mata rantai kekuatan partai-partai yang pro kepada kekuatan-kekuatan internasional. Kalau PKB sebagai salah satu representasi, saya kritik NU, tapi dalam begini-begini saya harus objektif. Membuka akses lewat perpaduan Anies Caimin ini, maka kawasan Jawa Timur yang selama ini mengunci dakwah-dakwah kritis, mengunci gagasan-gagasan perubahan, itu akan terbuka. Maka para kekuatan akar rumput, santri, infrastruktur Islam yang begitu besar tersedia di bawah bimbingan NU ini bertabayun, berkomunikasi dengan PKS. Yang selama elektoral ke elektoral itu kedua partai ini selalu menghadapi perbedaan yang sangat tajam. Dan Surya Paloh datang sebagai penjahit. Dia berdiri di sana, mengingatkan semua orang dengan warna keislaman. Kepada orang yang mengatakan kitab suci fiktif, semua orang percaya. Dia punya pikiran filosofi. Dia hebat, dia tokoh. Tetapi ketika ada tokoh-tokoh Islam, seperti Surya Paloh, yang sudah bersumpah di ujung hidupnya, sisa hidupnya, seorang yang memiliki darah Aceh masih dicurigai. Menurut saya berarti politik kita dasarnya saling curiga. Lantas mau kita mau bikin apa? Saya mau tanya kumpul semua, ayo mau bikin revolusi kapan? Saya tantang terus. Buang ini semua, kita bikin revolusi. Saya orang pertama yang mau datang. Mereka tidak pernah berani undang saya. Orang-orang yang mengusung revolusi itu juga mencoba untuk memberi ruang untuk negosiasi, kompromi, untuk masuk kepada kekuasaan. Tidak semua murni. Tetapi selalu kita menganggap itu positif. Jadi saya mau mengatakan begini, syarat seorang pribadi muslim, dia berpolitik, dia harus memiliki pengetahuan ontologis. Membaca semua realita ini dengan tidak emosional, dengan tidak akal-akalan, dengan tidak hanya asbun. Dia harus bertabayun, mengkonfirmasi setiap kualitas informasi yang didapat. Kedua, semua hawa nafsu itu harus dibuang. Sehingga ada jalan-jalan ikhtiar yang memang dari sudut pandang tertentu tidak ideal, tapi mungkin jalan itu bisa membuka kemungkinan terjadinya pintu masuk perubahan. Kembali kepada Caimin, Ustaz Slamet. Semua di negara ini pencuri. Tidak usah kita cari-cari. Dari presiden sampai turun ke bawah ini semua korupsi dengan berbagai modusnya. Iya kan? Siapa yang tidak pencuri? Bilang Pak Anies nggak usah masuk calon presiden kalau dasarnya tidak menggandeng orang dengan semua prasangka. Sekarang cari malaikat, jadi capres dan cawapres saja. Bahkan malaikat pun kata Mahfud MD masuk ke dalam sistem kekuasaan, maka dia jadi iblis. Artinya apa? Semua calon presiden yang diklaim baik, bersih, tapi dia akan masuk ke ruang tempat yang sangat kotor. Kekacauan sistem, watak korupsi. Kemudian bagaimana dengan Caimin? Saya memastikan KPK tidak bisa. Sudah dikunci. Sudah dikunci oleh Surya Paloh. Oleh Nasdem. Nasdem sudah diobok-obok sejak awal dengan mengorbankan sekjennya. Dan Pak Surya Paloh dulu, silakan ditahan. Kalau sampai Caimin lagi dicari-cari kelemahan untuk membatalkan dia di tengah jalan, itulah yang menguntungkan Ustaz Slamet dan kawan-kawan semua. Terjadi revolusi. Terjadi gerakan. Umat akan marah. Berarti batal ini pemilu. Karena persepsi rakyat, KPK hanya sehari sesudah ditetapkan Demokrat keluar dari koalisi, maka KPK muncul di permukaan mengatakan ada dugaan skandal korupsi. Publik kemudian menduga berarti di belakang ini apakah SBY atau Pak Jokowi. Ini nanti kita buka semua permainan ini. Jadi saya mau mengatakan
KPK tidak akan berani untuk memproses atau mencari-cari kesalahan Pak Caimin. Dugaan saya Pak Surya Paloh itu datang ke istana untuk sebenarnya mengirim pesan kepada publik. Saya sudah kasih tahu buat Pak Jokowi. Kamu sudah lihat kan KPK zalimi Nasdem ketika mengusung Pak Anies. Sekarang kita sudah usung Caimin. Silakan kalau kamu mau jegal. Pesan yang tersirat seperti itu. Hari ini sebenarnya saya mau turunkan tulisan tentang masalah ini. Bahwa saya pastikan KPK tidak akan berani. Kalau sampai KPK mencari-cari kesalahan Caimin, terjadi ledakan kemarahan rakyat. Saya salah satu. Kenapa? Ganjar juga punya masalah, Prabowo juga punya masalah, Presiden Jokowi juga punya masalah, Kaisang juga punya masalah, Erlangga punya masalah, semua punya masalah. Kedua, kalau kita bicara korupsi, kita bicara prioritas dan neraca dong. Ada saudara muslim dituduh, kita semua bersatu hajar dia. Tapi garung ratusan triliun, semua diam. Mereka yang bukan muslim, mereka yang tidak Kristen, mereka bukan agama, mungkin mereka komunis, menggunakan kekacauan negara ini untuk merampok ratusan triliun. Tidak ada orang marah, tidak ada orang bereaksi. Di sini sesungguhnya kita tidak adil. Hawa nafsu politik kita ini dibonceng oleh prasangka yang sangat luar biasa. Saya mau bilang, gabungan Anies dan Caimin adalah sesuatu yang sangat ideal, baik dalam penglihatan geopolitik maupun kebutuhan konsolidasi Islam dan kebangsaan di Indonesia lewat jalur elektoral. Ada harapan kedua calon ini insya Allah menang. Kalau para kritikus, pengamat, ustadz, ulama meragukan ikhtiar ini, menurut saya segera mereka mengeluarkan statement tertulis bahwa kami tidak ikut pemilu. Terus menawarkan jalan apa yang kamu mau buat. Dan siap untuk bertanggung jawab bila terjadi kekacauan, terjadi kematian, terjadi pembunuhan karena jalur-jalur kekerasan politik dengan mengabaikan ruang ikhtiar yang tersedia. Oleh sebab itu, kita ini yang masih memiliki kewarasan. Saya mengajak semua pihak bahwa marilah, ini memang cara Allah menguji kita. Perhatikan lagi doa-doa kita. Doa di mana mengatakan ya Allah datangkan pemimpin yang baik. Tapi di waktu yang sama, elit-elit kita juga halo, didengar nggak? Halo? Halo, didengar, masih didengar. Masih kurang 7 menit, silakan. Ekspresif sekali Bang Faisal Saskaf hari ini. Bukan saya. Silakan. Saya begini Ustaz Slamet. Saya bisa merasakan suara-suara yang datang dari misal sahabat saya, mentor saya, Pak Uaib. Beliau bicara itu bukan bicara lagi dengan rasionalitas, bukan. Itu suara-suara yang datang dari suara keimanan. Suara-suara perasaan, sayang kepada bagaimana membuka pintu bagi lahirnya gelombang perubahan. Itu kan. Hampir semua orang mengatakan Pak Anies itu bukan tujuan. Kebetulan karena memang elektoral harus ada calon pemimpin, calon presiden. Harus ada pemimpin. Maka umat mengadreskan keinginan mereka lewat jalur itu. Dan sudah terlihat jelas. Kita berdebat dulu, dia memenuhi kriteria enggak? Kalau dia memenuhi kriteria dari perspektif Islam maupun pandangan ideal akademisi, maka kita perjuangkan. Apakah dia mengusung calon wakil presiden Caimin? Kita sambut. Sebagaimana Rasulullah menyambut Abu Dzar Al-Ghifari yang dituduh preman, dituduh pembajak. Tapi kemudian dia berada di jalan kebenaran, jalan baik. Semua itu berubah. Sebagaimana Rasulullah juga mengambil Sayyidina Umar itu kan semua pelajaran. Latar belakangnya keras menentang Islam dan segala macam. Tapi ketika dia berada dalam program keislaman yang baik, maka kemudian dia berubah dan mengubah semua prasangka orang. Jadi mengklaim atau menstigma seseorang, saya kira juga harus memberi ruang ikhtiar, ruang kearifan untuk juga membuka ruang dia punya potensi untuk jadi baik juga. Dan sejauh ini saya itu mengkritik mereka itu nggak ada kepentingan pribadi saya. Dalam rangka memantik
supaya mereka bangkit, NU, PKB, termasuk Caimin yang saya kritik, untuk dalam rangka keluar dari zona-zona, dari wilayah abu-abu menuju ke wilayah terang. Dan saya bersyukur, ya Allah, hari ini PKB yang hanya menjadi kekuatan yang selama ini diperalat oleh tangan-tangan kepentingan kekuasaan, melebur masuk ke dalam arus kesadaran gerakan perubahan jutaan rakyat. Tentu mestinya kan kita sambut dengan bahagia. Karena hari-hari kita kan berusaha mengumpul lebih banyak orang untuk bersama kita di barisan yang memperjuangkan tauhid, memperjuangkan nilai-nilai, memperjuangkan satu kepemimpinan yang ideal. Tetapi kalau semua orang kita bawa dengan pendekatan prasangka, maka kriteria yang terakhir untuk calon presiden dan wakil presiden, kita cari saja malaikat untuk jadi presiden dan wakil presiden. Karena semua ini sudah bagian dari satu operasi politik yang 10 tahun didesain oleh SBY, dan semua arus yang menstigma potensi calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Anies, itu dengan stigma-stigma yang negatif, saya bisa pastikan. Itu bagian dari permainan politik liar kelompok Cikeas. Tetapi kalau untuk AHY, mereka akan memoles secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya untuk menutupi sisi kelemahan AHY. Padahal AHY ini adalah produk politik dinasti, produk politik korupsi, produk politik feodalistik yang tidak bisa disandingkan dengan Pak Anies. Bahaya. Dan Allah sudah buka. Untung saja pertengkaran itu jelang penetapan calon. Bayangkan kalau dia jadi calon wakil presiden, bisa terjadi kudeta. Bisa terjadi hancur-hancuran di dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dinamika jelang penetapan calon presiden ini, Pak Slamet, santai saja dinikmati. Saya pastikan begitu Pak Anies dengan Caimin legal disahkan oleh KPU, Anda semua akan melihat peristiwa-peristiwa pemutahiran politik yang kita akan lakukan. Bahwa tujuan kita bukan berhenti pada Anies atau Caimin, tapi menggunakan elektoral ini untuk mengkonsolidasikan kesadaran rakyat, memenangkan satu kepemimpinan untuk menghentikan kejahatan bernegara, untuk menghentikan semua praktek politik ugal-ugalan ini. Dan saya berharap bila Allah mentakdirkan Pak Anies dan jadi pemimpin dan lahir nanti calon-calon DPR yang lebih bagus karena proses pendewasaan masyarakat ini terus berkembang, maka mungkin inilah pemilu secara langsung yang terakhir harus kita sudahi. Kita harus mencari formasi lain, kembali kepada prinsip-prinsip kebudayaan kita, nilai-nilai kita, konstitusi kita, agar tidak lagi elektoral dengan pendekatan liberal seperti ini mencabik-cabik perasaan jutaan orang. Ini mungkin insya Allah pemilu terakhir, pilpres terakhir kita mencari pemimpin. Baik itu Anies menang maupun Anies kalah. Kalau Anies menang kita dorong akhiri semua ini. Terlalu mahal biayanya. Mencabik-cabik perasaan jutaan orang. Membuat kita terpolarisasi. Kalau dia kalah, berarti teori Pak Slamet terjadi. Apa yang dugaan Dr. Ugaib terjadi. Terjadi ledakan. Inilah mungkin pintu masuk yang disiapkan oleh Allah bagi terjadi konsolidasi bagi orang-orang beriman untuk menggulung semua situasi dan menawarkan jalan kedua, gerakan ekstra parlemen. Jadi semua harapan yang tersedia ini mohon dikelola secara intelektual, secara tenang, dengan terus meletakkan hati kita, kasih sayang kita bukan kepada elit, tapi terus melihat jutaan orang-orang miskin itu menjadi sumber, menjadi relasi, menjadi tujuan untuk kita perjuangkan hak-hak mereka dalam bernegara. Kalau itu motivasinya, kita merdeka, Pak Slamet. Oke. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Bang Faisal Asegaf. Terima kasih Dr. Muhammad Uhem Asad. Karena sudah 1 menit kurang 14 dan 14.30 tepat. Saya kira kita sudahi diskusi kita. Yang saya maksud ekstra parlemen itu bukanlah people power, bukan juga revolusi atau kudeta, karena semuanya akan mengorbankan darah umat, darah rakyat. Tetapi sesungguhnya ekstra parlemen yang saya maksud itu di luar mekanisme elektoral adalah dakwah sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW setelah tadi diresensi oleh baik Dr. Muhammad Uhem maupun Bang Faisal Asegaf bahwa sistem tatanan kelola ini semuanya sudah hancur oleh sistem demokrasi yang jahat dan biadab yang memuat ketentuan tata kelola
negara maupun mekanisme perubahan yang ada di dalamnya, termasuk mekanisme elektoral sekarang ini. Penting untuk merumuskan jalan perubahan tauhid yang damai, sebagaimana damainya Rasulullah SAW meletakkan bagaimana kultur dan struktur peradaban agung pada zaman keemasan Islam, di mana tonggak peradaban kelola negara itu diwujudkan dalam peradaban agung dimulai dari Madinah Munawwarah. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.